warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Alhamdulillah dengan pertemuan ini, dan tentunya kita niatkan untuk Allah dan juga untuk mencari ilmu dan berusaha untuk menyempurnakan apa yang nantinya akan kita lakukan. Bapak Ibu semuanya, di antara peserta ini ada yang belum pernah berangkat umrah? Ada. Oh, kalau sudah berarti acara kita selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mu'tasim Muhammad, tinggal di Kota Gede, asal Semarang. Alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa menjadi pendamping dari Rozitor dari 2014 sampai sekarang. Namun karena kemarin juga baru pulang tindak haji awal Juli kemarin, dengan beberapa hal yang lainnya supaya saya leren, alhamdulillah sampai Agustus tidak ada tugas. Insya Allah nanti dengan Pak Rozi dan juga dari Kayat dan Ustadz yang ada di sana, insya Allah akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin mencoba untuk menerangkan dengan apa yang nanti panjenengan akan lakukan. Namun bayangannya bahwa pelaksanaan ibadah umrah ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, kita berharap jangan membayangkan terlalu sulit dengan umrah yang akan kita lakukan. Umrah yang akan kita lakukan nantinya itu hanya 3-5 jam saja. 3-5 jam saja. Yang nunggu lama itu nunggu terkumpulnya duit. Membutuhkan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Namun insya Allah yang perlu untuk kita perhatikan di dalam pelaksanaan ibadah umrah, karena tentunya ada kewajiban yang perlu untuk kita coba lakukan. Kita berharap bisa menyempurnakan dan kita berharap bisa meminimalkan kesalahan dari yang tidak perlu untuk kita lakukan, sehingga pahala dan ridho yang kita inginkan benar-benar bisa kita wujudkan bersama. Karena niat kita untuk melaksanakan ibadah umrah tidak hanya sekedar pamer status atau menghabiskan uang belaga, tidak, namun kita menginginkan bahwa kebahagiaan setelah umrah itu bisa kita dapatkan. Karena dalam setiap amal soleh itu insya Allah kita akan mendatangkan rasa tenang dan kebahagiaan bila kita lakukan karena iman kepada Allah, dan amal soleh itu kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, apa yang Allah janjikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Ini menjadi barometer kita untuk mengevaluasi setiap amal ibadah kita, bahwa setiap orang laki-laki dan perempuan yang beramal saleh dan dia beriman, Allah janjikan walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan berikan kepada dia kehidupan yang tentram, kehidupan yang baik. Karena kita berharap setelah pelaksanaan ibadah umrah, maka kehidupan kita bisa lebih meningkat kenyamanannya, kebahagiaannya, dan fokus kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di dunia, namun kebahagiaan di akhirat, insya Allah akan bisa kita wujudkan. Karena pelaksanaan ibadah umrah itu adalah salah satu cara untuk mencarger hati kita dan iman kita yang paling di antara yang paling cepat. Amal soleh yang lainnya itu bisa mencarger iman kita, namun terkadang orang membutuhkan perhatian yang serius, orang membutuhkan waktu yang benar-benar dia fokuskan, apalagi dengan perjuangan yang besar. Maka insya Allah di sini chargernya itu bisa lebih
fast charger, bisa lebih cepat lagi insya Allah bagi orang yang benar-benar dia niatkan untuk Allah dan mencoba untuk mengoptimalkan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ini, walaupun tentunya membutuhkan perjuangan yang lumayan. Ini diantara target ibadah umrah, meraih keutamaan umrah, di situ ketenangan dalam kehidupan, kemudian peningkatan kualitas ibadah setelah kita melakukan ibadah umrah. Kemudian dalam prosesi ibadah umrah Bapak Ibu, ada 4 hal yang perlu untuk kita coba perhatikan. Ketika kita berada di mikot itu adalah tempat di mana kita mulai perlombaan, perjuangan, mulai umrah. Ada 2 mikot di dalam syariat ibadah haji dan umrah. Ada mikot yang berkaitan dengan waktu, itu hanya berkaitan ketika pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu waktunya terbatas. Tidak asal bulan atau tidak asal waktu, seenaknya bisa melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji saja. Kemudian yang kedua ada yang berkaitan dengan tempat. Nah, tempat permulaan inilah yang disebut dengan mikot. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada di mikot? 1. Kemudian yang kita perhatikan yang kedua adalah tawaf. Yang kita perhatikan, yang paling utama kita perhatikan ketika tawaf itu hanya kita yakinkan, ini paling utama ya. Yang paling perhatikan, yakinkan bahwa kita sudah 7 kali putaran. Sebagai para ulama mengatakan, andai ketika tawaf itu kita tidak baca apapun, kita hanya berputar 7 putaran, itu sudah sah. Sudah sah. Walaupun sayang kalau seandainya kita tidak melakukan banyak hal ketika tawaf. Namun yang terpenting adalah ketika tawaf, yang terpenting adalah mulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran, selesai. Perkara nanti doa-doanya kok lupa, kepanjangan, yang simpel dan sebagainya, itu urusan belakang. Yang penting 7 kali putaran. Begitu pula dengan sa'i. Sa'i itu perjalanan atau prosesi pelaksanaan antara Safa dan Marwah. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Yang terpenting adalah kita yakinkan kita sudah berputar sebanyak 7 kali putaran. Mau baca ataupun tidak baca itu sunnah. Walaupun ini harus kita perhatikan pula. Namun kewajibannya adalah 7 kali putaran dari Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, begitu seterusnya sampai diakhiri di Safa, diakhiri di Marwah sebanyak 7 kali putaran, maka selesailah sa'i. Itu sudah cukup. Kemudian yang terakhir adalah tahallul. Tahallul mencukur rambut. Selesai. Mudah-mudahan selesai nggih? Kita selesaikan manasik ibadah umrah ini, karena 4 hal ini yang perlu kita perhatikan. Apa saja? Ini nanti sunnah-sunnahnya kita coba untuk tentang kewajibannya tadi yang kita sampaikan. Mikot itu tadi yang terpenting adalah ketika kita berada di mikot, memperhatikan pakaian kita, terutama laki-laki. Kalau ibu-ibu pakaiannya bebas. Mau pakai warna hitam, pakai putih, atau pakai apa, yang penting dia menutup aurat, maka bebas. Itu lebih fleksibel. Untuk yang bapak-bapak, maka kewajibannya adalah memakai baju ihram. 2 kain helai yang digunakan untuk sarung dan selendang bagian atas. Itu kewajiban bapak-bapak untuk lakukan. Posisi ittiba ini, posisi membuka sebelah kanan, itu dilakukan, disunahkan hanya ketika tawaf saja. Ingat ya bapak-bapak, posisi seperti ini itu hanya disunahkan ketika melakukan tawaf. Selainnya tidak disunahkan. Walaupun boleh ketika membuka karena sumur dan sebagainya, boleh-boleh saja. Namun sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan memakai dengan ketika kita melakukan tawaf.
Itu hanya tawaf saja. Kemudian mikot kita lakukan di mana? Karena tentunya karena kita panjenengan tidak ke Madinah terlebih dahulu, tidak melewati darat, maka mau tidak mau mikotnya diusahakan di atas atau sejajar dengan Kornul Manazil atau di Yalamlam. Mudahnya kita untuk membahasakan dengan Yalamlam, di atas pesawat. Di atas pesawat. Kemudian apa yang nanti kita lakukan kalau ini di Dzul Hulaifah, di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, itu ketika kita melewati Madinah dan tinggal beberapa waktu di Madinah, baru kita melewati Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ketika berada di atas pesawat, maka yang kita lakukan adalah hanya sekedar niat dengan mengatakan labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma umratan. Itu niat. Nanti akan ada aba-aba dari pilotnya. Nanti membutuhkan koordinasi dan namun biasanya ketika tahu ada yang melakukan ibadah umroh dengan pakaian ihram yang nanti bapak-bapak akan pakai ketika mau menuju ke Jeddah, maka pilot akan memahami akan ada orang yang melakukan ibadah umroh. Nanti akan diinfokan setengah jam biasanya mendekati mikot, maka akan diberitahukan nanti akan sampai di mikot yang nanti akan kita niatkan dengan mengatakan labbaika Allahumma umratan. Apakah perlu untuk melakukan sholat? Apakah harus dalam keadaan bersuci? Tidak. Tidak harus dalam keadaan bersuci ketika kita niat, dan tidak harus disunahkan atau tidak harus melakukan sholat sunnah ihram. Ada sunnah-sunnah yang kita coba untuk lakukan sebelum atau ketika kita berada di mikot, yang nantinya ini akan bisa kita cicil semenjak keberangkatan kita di rumah. Ini sunnah-sunnahnya. Di antaranya mencukur atau memotong rambut atau bulu ketiak untuk kemaluan dan sebagainya, atau memotong kuku. Maka ini disunahkan. Kemudian mandi ihram itu Bapak Ibu bisa lakukan baik ketika berada di rumah ataupun ketika berada di Jakarta. Karena tidak mungkin nanti akan mandi di Bandara Muscat. Nggak tahu kalau nanti memungkinkan, namun biasanya tidak. Artinya nanti kita dari rumah kita sudah mandi dan sudah melakukan hal-hal ini. Kemudian bagi yang membawa buku doa ya, bisa sambil dibuka di halaman 13. Sudah dapat semua ya? Ada yang belum? Sudah semua, alhamdulillah. Halaman 13 monggo sambil bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, disunahkan menggunakan minyak wangi di badan. Ini buat laki-laki. Untuk perempuan sebagaimana aturan umum. Artinya kalaupun memakai minyak wangi maka tidak sampai menyengat bahunya. Larangan dalam masalah ini. Untuk laki-laki maka disunahkan untuk memakai minyak wangi di badan. Deodoran atau memakai bedak atau memakai make up dan sebagainya diperbolehkan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah minyak wangi yang kuat, terlalu kuat baunya, maka untuk wanita diusahakan tidak dilakukan. Untuk laki-laki dilakukan di badan, bukan di baju. Ini sebelum niat. Ketika berada di bandara menuju ke Jeddah, sebelum niat maka disunahkan untuk melakukan ini. Kalaupun tidak, insya Allah tidak menjadi masalah. Maka yang perlu untuk dihindari diantaranya adalah sabun-sabun yang terlalu kuat bau wanginya ketika sudah niat. Sebelum niat disunahkan, setelah niat larangan. Mohon bisa dipahami. Sebelum niat maka laki-laki disunahkan untuk memakai minyak wangi di badan. Namun setelah niat
semuanya ada larangan untuk memakai minyak wangi. Untuk ibu-ibu tadi yang kita katakan, untuk memakai deodoran atau memakai bedak atau memakai apa diperbolehkan. Yang terlarang adalah wangi-wangian yang terlalu kuat. Kalau hanya sekedar untuk dirinya dan menyegarkan, monggo sebagaimana hariannya. Namun kalau terlalu minyak wangi yang sangat kuat sekali, maka mohon untuk tidak dilakukan. Kemudian sholat fardu atau 2 rakaat di mikot. Yang dimaksudkan mikot di sini adalah mikot bir ahli. Kita lewatkan di sini karena kita tidak melewati bir ahli, sehingga bagi walaupun ini ada beda pendapat nih Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah ada sholat sunnah ketika mau berihram, maka saya mengacu kepada para ulama yang mengatakan tidak ada sholat sunnah ihram. Namun bagi bapak yang berkeyakinan, bagi bapak ibu yang berkeyakinan adanya sholat sunnah ihram, ya dilakukan ketika mau naik pesawat menuju ke Jeddah. Kalau ada musola di musdaknya, kemudian melakukan sholat itu kalau seandainya berkeyakinan seperti itu. Namun yang kita pelajari, maka banyak para ulama yang berpendapat hanya dilakukan ketika di Bir Ali karena tempatnya yang diberkati. Pada saat itu ada hadis yang malaikat Jibril yang menyuruh Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli fi hadzal wajhil mubarak." Salatlah wahai Muhammad di tempat yang diberkahi ini. Makanya di situ ada perbedaan di antara para ulama, apakah karena tempatnya ataukah karena berihramnya. Kalau memungkinkan dan berkeyakinan seperti itu, monggo sholat 2 rakaat ketika di musdaq. Kalau tidak, maka baru saja. Intinya nanti perhatian kita adalah ketika niat. Kemudian berniat dalam hati dan membaca labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Bagi bapak ibu yang mungkin akan membadalkan orang tuanya dan sebagainya, tinggal ditambahi an. Labbaika Allahumma umratan an, sebutkan namanya. An Abi atau an Muhammad bin Muhammad atau an Khadijah bin siapa, atau yang penting niatkan untuk ibuku tanpa harus menyebutkan. Yang penting niat kita melakukan ibadah umroh untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian setelah niat maka memperbanyak talbiyah. Untuk mikot yang akan kita lakukan Bapak Ibu itu biasanya tidak terlalu lama dari landing. Paling sekitar 15-30 menit sebelum landing, maka akan diumumkan, akan dilakukan niat umroh ini atau niat haji. Kalau seandainya kita melakukan ibadah haji dan langsung ke Mekah. Kemudian larangan ketika ihram, monggo nanti bisa dibaca. Mencabut rambut, menggunting kuku, memakai wangi-wangian, membunuh binatang, insya Allah tidak. Mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki, ini tadi pertanyaannya. Untuk baju walaupun tidak berjahit, ini bisa jadi nanti ada desainer yang membuat baju kalau tidak berjahit gimana, namun dia membentuk baju, ini tidak boleh karena membentuk tubuh. Untuk laki-laki ya, untuk yang ibu-ibu tadi, untuk wanita tidak ada larangan sama sekali, pakaiannya bebas, yang penting menutup aurat. Untuk yang laki-laki tadi yang tidak, yang larangan berjahit itu maksudnya adalah yang membentuk tubuh. Sedangkan tas, kemudian sabuk, atau apalagi sandal atau sepatu ini atau sandal, selama dia tidak menutup mata kakinya maka diperbolehkan. Sehingga bapak yang nantinya memakai sepatu misalnya, diusahakan sepatunya itu tidak terlalu panjang. Kalau panjang maka tidak diperkenankan, harus membawa sandal jepit atau sandal slop atau sandal yang lainnya, intinya tidak sampai menutup mata kakinya. Apakah diperbolehkan untuk memakai kaos kaki tadi untuk bapak-bapak? Kaos kaki termasuk larangan. Kenapa? Untuk yang laki-laki ya, karena dia menutup, artinya menutup banyak bagian kakinya. Nggak, bedanya apa sama sepatu? Beda. Kalau kaos kaki itu dia merekat, berbeda dengan sepatu yang dia bisa melepaskan. Itu yang
kami pahami. Karenanya sebaiknya kalau nanti bapak yang mau tetap memakai sepatu, artinya kaos kakinya dilepas. Nanti ketika prosesi ibadah umroh, maka silahkan pakai sepatu itu yang tidak sampai mata kaki atau memakai sandal, namun tidak memakai kaos kaki. Untuk ibu-ibu silahkan memakai kaos kaki, dan harapannya ibu-ibu malah kaos kakinya yang panjang. Tolong jangan memakai kaos kaki yang pendek. Kenapa? Karena relatif mudah tersingkap. Karenanya ketika pelaksanaan dan prosesi ibadah umroh, apalagi dari keberangkatan, karena langsung niat, maka diusahakan kaos kakinya ibu-ibu agak panjang. Kemudian larangan menutup wajah dan sarung tangan. Ini juga larangan untuk laki-laki dan perempuan. Sarung tangan tidak diperkenankan. Makanya ibu-ibu nantinya, apakah perlu untuk membeli sarung tangan atau yang menutup bagian punggung tangan? Saya rasa tidak perlu. Kalau belum beli tidak perlu. Yang terpenting ibu-ibu memakai bajunya itu sebaiknya pakai manset. Supaya apa? Supaya kalau pas diangkat itu tidak terlalu kelihatan bagian tangannya. Itu sebaiknya pakai manset gitu. Manset. Itu kemudian kaki kaos kaki harus diperhatikan untuk penutup wajah. Ini larangan secara umum sebenarnya untuk ibu-ibu dan laki-laki. Apakah masker itu bagian dari wajah atau tidak? Di situ ada perbedaan para ulama. Namun sarannya, kalau seandainya tidak diperlukan, tidak sedang sakit, flu berat dan sebagainya, maka lepaskan masker tersebut. Sebaiknya seperti itu. Karena sebagian para ulama mengatakan itu juga bagian dari wajah, bagian dari kepala yang dilarang untuk ditutup. Sebagian lagi mengatakan tidak. Namun secara umum sebaiknya untuk laki-laki dan perempuan wajah tetap dibuka pakai masker, kecuali dalam keadaan memang membutuhkan masker tersebut karena sedang sakit, flu berat dan sebagainya. Kemudian berbantah-bantahan nih, pernikahan, persetubuhan dan sebagainya, ini permusuhan berbantah-bantahan. Nanti silahkan untuk ngobrol ngalor ngidul, namun minimalkan ketika sudah niat untuk cari masalah. Biasanya yang cari masalah, bukan cari masalah nih, yang bermasalah itu ketika pasangan. Ini juga fitnahnya atau hati-hatinya, godaannya berpasangan itu yang biasanya mungkin agak sedikit ada masalah kecil saja kadang-kadang menjadi besar. Ini berharap ketika sudah niat maka berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian kemaksiatan yang lainnya pun juga tentunya dilarang untuk dilakukan. Kemudian ini talbiyah, disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Kapan? Dari kita niat. Sampai kapan? Sampai kita masuk Masjidil Haram untuk memulai tawaf. Itu sunnahnya. Sehingga Bapak Ibu nantinya ketika sudah niat dengan mengatakan labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma umratan, atau labbaika umrah. Allahumma-nya hilangin boleh, atau labbaika Allahumma umratan. Apa betul? Ada yang tidak apa? Labbaika Allahumma umratan atau labbaika umrah. Semenjak kita melakukan ini, semenjak kita niat, maka disunahkan untuk memperbanyak talbiyah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tadi laka wal mulk atau laka wal mulka la syarika lak. Nanti nadanya pun juga silahkan, mau nada Jawa atau nada apa silahkan, yang penting kita paham ini. Mohon ini diperhatikan. Hafal harus, walaupun ini sunnah. Kalaupun ditinggalkan pun juga insya Allah tetap sah. Namun sayang,
Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad mengatakan, barang siapa yang bertalbiyah, maka kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dari tumbuhan, dari pepohonan, dari bebatuan akan meminta ampunkan orang tersebut. Karenanya ini syiar ketika kita melakukan ibadah umrah dan haji. Kemudian mohon difahami kalimat ini, mohon dihafal kalimat ini dan dipahami serta dihayati. Karena ini nantinya akan membosankan Bapak Ibu. Kalau kita tidak paham ini dan tidak mencoba menghayati, ini akan membosankan. Bagaimana? Tidak. Dari pesawat mungkin setengah jam sampai landing, kemudian dari landing nanti ke Mekah sekitar 1 sampai 2 jam, kemudian menunggu sholat subuh, makan pagi dan sebagainya. Maka di situ akan diperintahkan, disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Kalau seandainya kita tidak paham dan bisa menghayati, ini akan membosankan. Karenanya monggo Bapak Ibu tolong perhatikan kalimat ini. Nanti kita coba sedikit terangkan tentang makna atau apa yang terkandung dalam kata-kata ini. Nanti kita bersama-sama membaca 1 atau 2 atau 3 kali talbiyah ini untuk sekedar membawa kita menuju perjalanan ibadah umrah. Labbaika. Labbaika itu adalah kata sambutan ketika ada yang memanggil. Misalnya orang Arab memanggil Muhammad, fulan, maka jawabannya adalah labbaik. Dan kata ini tidak akan muncul kecuali dari dua pihak yang saling mencintai. Dan jawaban ini akan muncul atas dasar keridhaan. Maka perhatikan di sini, labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Maka teringat dengan panggilan-panggilan Allah. Mungkin dari kita padahal punya kemampuan sebelumnya, baru sekarang menyambut panggilan Allah. Kita merasa berdosa. Kenapa baru sekarang? Padahal kemarin mampu. Nah, di sini teringat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau teringat dengan amal ibadah yang lain yang Allah panggil namun ternyata kita belum menjawabnya. Maka teringat dengan ini. Labbaika Allahumma, Allahumma itu artinya ya Allah, labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, la syarik, la tidak, syarika sekutu, laka milikmu, labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah. Artinya bahwa kami lakukan ini hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Maka teringat kenapa kita melakukan perjalanan ibadah umrah dan haji. Apakah karena status sosial? Apakah karena ego? Apakah karena ini, itu dan sebagainya? Maka lunturkan itu. Niatkan, usahakan, walaupun niat ini adalah sesuatu yang sulit sekali. Sulit, memang sulit. Bahkan para ulama pun mengatakan tidak ada sesuatu yang sulit untuk aku perbaiki kecuali dalam masalah niat ini. Karenanya kalau ada bumbu-bumbu itu kita berusaha untuk hilangkan. Innal hamda, sesungguhnya pujian, karena kecantikan, karena ketampanan, karena kekayaan dan sebagainya, seluruh pujian yang kita miliki, wa nikmatan, dan kenikmatan yang kita miliki, laka ya Allah, itu milikmu. Maka teringat dengan kekuasaan kita, dengan status kita, dengan kecantikan kita, dengan harta kita, ya Allah, semuanya ini adalah milikmu. Namun berapa banyak, berapa waktu yang kami longgarkan untukmu ya Allah. Maka kami sambut sekarang ini panggilanmu ya Allah. Nikmati itu. Lagi kali ini, karena ini sesuatu yang sebenarnya sangat mengasyikkan sekali, walaupun kadang sering membosankan. La syarika wal mulka, wal mulka itu kekuasaan itu milikmu ya Allah. Kami tidak punya kekuasaan. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Maka ini disunahkan, dihayati untuk terus kita coba untuk lafadzkan. Monggo Bapak Ibu kita coba untuk lanjutkan bersama-sama sekali, 2, 3 kali, 3 kali ya. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Monggo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lagi mohon untuk dihafalkan dan juga dipahami. Cari referensi apa makna yang terkandung, kemudian sandingkan dengan keadaan kita. Insya Allah Allah akan berikan kenikmatan, kenyamanan dalam kita melafalkan talbiyah ini. Ini adalah sambutan kita, kesetiaan kita, kesanggupan kita, dan di situ ada janji kita bahwa nantinya ketika Allah memanggil dengan amal ibadah yang lainnya, kalau kita mengatakan labbaika ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah, maka kita akan lakukan dalam keadaan sukacita. Kita lakukan ini sampai ini tadi kaidahnya apa? Kapan kita baca talbiyah? Mulai dari niat sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kita masuk dalam Masjidil Haram. Pada tepatnya sampai kita mau tawaf. Itu baru selesai disunahkan untuk melakukan talbiyah. Sehingga nanti kita bisa boleh menyelang-nyelingnya dengan selingan doa, dengan selingan baca Al-Quran, atau dengan selingan sholawat, atau dengan obrolan-obrolan. Namun tetap diusahakan untuk memperbanyak talbiyah walaupun tidak harus dalam keadaan keras. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi tadi memakai baju ihramnya kapan? Untuk bapak-bapak, untuk teknisnya ketika di musdal, atau mau dipakai semenjak dari Jakarta, ya monggo. Repot. Nanti silakan bawa tas ransel atau bawa tas apa, dimasukkan di koper kecil bagasi. Namun jangan sampai nanti lali, lupa masuk koper besar bagasi. Mohon tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi berikut, nyari baju ihram ora ono sing dodol. Lagi, masa orang balik Indonesia. Mau tidak mau, kita akan terus lanjut. Namun dengan konsekuensi harus membayar dam. Harus membayar dam. Atau kita keluar setelah sampai Mekah atau sampai Jeddah, kita keluar ke Mekah dulu, baru mulai. Ini malah susah juga. Sehingga mohon nanti yang berpasangan, mohon nanti kita saling ingatkan, jangan sampai ada yang naruh kain ihramnya di koper besar. Apakah boleh pakai sabuk? Boleh. Sabuk yang mana? Apakah harus sabuk haji? Tidak. Pakai sabuk yang kita biasa pakai pun juga monggo. Lalu bagaimana? Itu kan ada jahitannya. Tadi yang kita katakan, yang dimaksudkan itu tidak sekedar jahitan. Tas ada jahitannya, kemudian selempang atau apalah ada jahitannya, itu tidak mengapa. Yang dimaksudkan jahitan makhit yang disebutkan dalam hadis adalah yang membentuk tubuh. Kemudian setelah sampai di hotel, kemudian apakah boleh untuk mandi? Boleh. Siram-siram boleh, asalkan jangan pakai sabun wangi. Itu saja. Lalu bagaimana kalau
seandainya kita lupa dengan aturan-aturan ini, kaidahnya Bapak Ibu, kalau benar-benar kita lupa pakai wangi-wangian, lupa mencabut rambut dan sebagainya, kalau lupa atau seseorang tidak tahu, maka tidak masalah. Namun kalau seandainya dia lupa kemudian diingatkan dan segera untuk melepaskan apa yang tadi dilarang, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau sudah diingatkan, nyabut kan biasanya deh Bapak Ibu, kan kadang-kadang nyabut bulu hidung itu kan seenaknya, diingatkan malah nekat, dia terkena gam. Namun kalau dia langsung menyetopnya, atau ketika kita sisiran kemudian rontok, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Ini ketika kita berada di mikot, kita cicil yang tadi yang kita lakukan tadi sebelumnya, kita cicil kebanyakannya di rumah atau di musjid. Memakai baju ketika di musjid untuk laki-laki, untuk ibu-ibu diusahakan sudah memakai baju yang siap untuk ihram. Artinya bapak ibu terutama sudah tidak perlu untuk memakaikan wangi-wangian di baju. Oke, kalaupun hilang ini sebenarnya nggak masalah. Namun kalau di tangan atau di badan, monggo. Artinya wangi-wangian yang tadi kita maksudkan. Kalau untuk laki-laki kan nanti akan ganti bajunya. Nah, baju ihramnya itu yang nanti harapannya tidak dipakaikan pewangi yang terlalu kuat. Sehingga apakah boleh mencuci dengan sabun cuci? Silahkan. Namun lihat sabun cucinya. Kalau terlalu kuat, mendingan kalau masih ada waktu, mendingan dibilas atau diangin-anginkan sehingga hilang wangiannya. Untuk ibu-ibu bajunya pun juga sama. Masalahnya wis laundry ya. Yakinkan bahwa wangi-wangiannya itu sudah hilang. Loh kan hilangnya nanti yang dibawa perjalanan kan hilang wis kecut ya. Diusahakan dari awal sudah seperti itu kalau memungkinkan. Kemudian setelah di mikot ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Bapak. Ada yang hijau-hijau ini kan apa? Ada gitu? Apa namanya? Wardah. Monggo wardah ada. Atau kalau kita masuk di toko peralatan perlengkapan haji dan umroh itu ada. Ataupun kalau tidak, nggak usah apa-apa. Untuk laki-laki itu biasanya simple. Nih Pak, mau surah hadis surah apa-apa. Terus juga paling hanya beberapa jam gitu. Dari ya lumayan sih ya. Enggak, sebelum kan paling hanya ketika sampai di Mekah. Ketika sampai di Mekah, pokoknya sebelum niat itu masih boleh. Setelah niat sampai tahallul itu yang tidak diperbolehkan. Kalaupun nanti mau bilas, paling hanya di Mekah, di kamar, bilasan, mau mandi, kolong-kolong mandi tanpa sabun. Atau kalau pakai sabun, monggo ada yang tadi bisa dicari di toko perlengkapan umrah itu, insya Allah banyak atau ada. Sabun sulfur kalau di sana itu coklat warnanya, kalau di kita hijau biasanya. Sabun ya, sudah ada bayangan? Anggi, benar. Celana dalam untuk yang laki-laki tidak boleh. Hanya laki-laki. Celana dalam yang menempel di tubuh ketika niat itu hanya dua helai ini. Lalu apakah di toko-toko oleh-oleh haji itu ada celana dalam yang tidak berjahit? Ini mohon untuk tidak dipakai. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kecuali yang memang benar-benar sakit. Itu pun juga harus membayar dam namanya. Berarti memang tidak pakai. Oke. Dah. Oke, bisnis kok. Untuk yang laki-laki nggih, untuk yang ibu-ibu jangan ikut-ikutan. Nggih, benar, tidak boleh matur nuwun diingatkan. Awalnya hanya setengah jam, 1 jam, toh juga baju ihramnya kan agak tebal nggih. Insyaallah tidak masalah.
Kemudian tawaf. Tawaf itu tawafayatuhu itu berkeliling, maksudnya adalah mengelilingi Ka'bah. Maka setelah kita memakai baju ihram, sudah niat memakai baju ihram, kemudian kita mulai masuk ke Masjidil Haram. Kemungkinan yang diperkirakan sebagaimana yang tadi disebutkan, mulai tawaf itu mulai umrohnya setelah makan pagi tentunya. Mau jam 6 agak malam sedikit, jam setengah 7, jam 7 monggo nanti menyesuaikan kondisi intinya. Setelah sampai di hotel maka rebahan sebentar. Setelah itu, setelah makan, makanya jangan terlalu banyak, terutama minumnya biar tidak terlalu ke belakang, tidak terlalu banyak ke belakang. Makanya pun juga secukupnya, jangan terlalu banyak, nanti malah malas ngantuk ora sida umroh. Yang kita lakukan, masuk masjid dengan kaki kanan berdoa biasa, kemudian melakukan ittiba. Tadi ittiba ya. Ketika sudah masuk ke Masjidil Haram, maka disunahkan bagi laki-laki untuk membuka pundak sebelah kanannya. Tadi yang pakaiannya laki-laki tadi niki nggih, ini ittiba. Ini tadi disunahkan ketika mau tawaf saja. Tawaf saja nggih. Hanya ketika tawaf. Sebelum dan setelah tawaf maka ditutup kembali. Setelah tawaf, setelah 7 putaran atau ketika mau melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, pundak sudah dalam keadaan tertutup lagi. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Walaupun ada sebagian jamaah haji dan umrah itu yang ketika sa'i masih membuka pundak sebelah kanan, itu tidak disunahkan. Itu tidak disunahkan. Sunnahnya kapan? Hanya ketika tawaf saja. Kemudian membaca doa melihat Ka'bah. Ini halaman pinten itu kan apa dulu halamannya? 21. Ketika sudah masuk di pelataran Ka'bah, melihat Ka'bah dengan jelas, maka disunahkan untuk membaca doa melihat Ka'bah dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Sebagian sahabat ada yang dengan tangan satu, artinya begini, Allahumma antas salam. Ada yang dua, Allahumma antas salam, atau tidak. Yang penting ada lafaz ini. Kalaupun lupa tidak dibaca maka tidak masalah. Ini perbuatan para sahabat. Ini perbuatan para sahabat. Tidak disebutkan dalil atau hadis yang mengatakan ini, namun sebagian sahabat di antaranya Ibnu Umar membaca ini ketika melihat Ka'bah. Maka juga sebagian mengatakan disunahkan atau diperbolehkan untuk membaca doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Pahami ini. Kemudian setelah itu menuju ke Hajar Aswad, dan membaca Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar dengan mengangkat tangan satu. Walaupun ada yang mengatakan 3. Walaupun cukup sekali Bismillahi Allahu Akbar. Walaupun ada yang mengatakan 3 kali. Di sini ada khilaf, ada perbedaan para ulama. Namun dari hadis-hadis yang ada, banyak para ulama yang mengatakan cukup sekali mengangkat tangan ini Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian diturunkan, cukup sekali. Bagi yang berkeyakinan 3 kali nih, monggo saja. Apakah perlu dicium? Di sini juga ada khilaf. Namun para sahabat dan para ulama yang lain mengatakan Rasulullah mencium Bismillahirrahmanirrahim, menciumnya itu ketika kita bisa mencium Hajar Aswad, atau ketika kita menyentuhkan. Rasulullah menyentuhkan tongkatnya dan mencium tongkatnya. Namun ketika kita hanya isyarat dari jauh, maka tangan tidak perlu kita cium. Oke, walaupun ada yang mengatakan bolehnya mencium tangan di Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perbedaan para
ulama. Namun kita mengatakan cukup sekali tanpa harus dicium dan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa ini. Kalaupun ini tidak, maka tidak menjadi masalah. Dan mengatakan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Moga sama-sama. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa Bapak Ibu? Enggak kedawan bayang hafal kapan. Boleh membaca atau nanti boleh menirukan. Alhamdulillahnya ini disunahkan hanya sekali saja di awal. Wah, tambah malas ngapal. Ini hanya sekali ketika permulaan saja. Membaca ini Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita turunkan tangan, kemudian sambil jalan membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang orang hafal piye lewat. Kalau tidak hafal lewat. Tidak hafal bisa baca atau bisa menirukan. Kalau memang tidak hafal, benar-benar tidak hafal, tidak bisa menirukan karena tidak kedengaran misalnya, sudah lewati saja. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita berjalan mengelilingi Ka'bah. Apa yang kita baca? Tidak ada doa khusus dan tidak ada bacaan khusus. Yang khusus dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan adalah hanya ketika Bismillahirrahmanirrahim tadi Allahumma imanan bika. Sebagian para ulama membolehkannya atau ada yang melakukannya dan ada yang meninggalkannya. Kemudian yang juga disunahkan adalah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan membaca doa sapu jagat. Artinya bahwa doa yang perlu untuk kita benar-benar perhatikan, bacaan yang perlu kita perhatikan hanya dua ketika kita mulai tawaf. Kalau tadi melihat Ka'bah itu sebelum tawaf. Ketika kita mulai tawaf, hanya dua bacaan yang kita perhatikan. Yang orang apal kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim sama doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini powerin Mas. Nah, ini Hajar Aswad. Ini sudut Hajar Aswad. Patokannya apa? Patokannya setelah Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Rukun itu sudut. Aswad itu hitam, ada karena ada batu Hajar Aswadnya. Ini ada pintu Ka'bahnya, nanti ada gambarnya. Nih. Kemudian di sini ada makom bukan makam ya, makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian setelah sudut Hajar Aswad ini ada rukun, ada sudut yang mengarah ke Irak. Ini Iraki, kemudian ini Syam, Suriah dan sebagainya arah. Kemudian di sini ada rukun Yamani, arah Yaman, arah selatan. Rukun Yamani. Ini rukun-rukun sudut-sudut ini disesuaikan dengan nama daerah atau tempat. Ini Irak, Iraki, kemudian ini Syam, daerah Syam, Suriah dan sebagainya. Kemudian di sudut Hajar Aswad. Bacaan doa yang perlu kita perhatikan tadi ketika berada di Hajar Aswad. Kemudian antara rukun Yamani, ini rukun Yamani, sudut sebelum Hajar Aswad disebut sudut Yamani. Maka dari sinilah ini mengarah ke sini, patokannya bukan di sini. Disunahkan untuk membaca doa sapu jagat.
Kalau putarannya kita di sini berarti dari sini, bukan dari sebelah sini. Dari sini kita tarik diagonalnya, sudutnya ini, garis jari-jarinya, kemudian kita mulai untuk membaca doa sabu jagat. Itu yang disunahkan. Lalu dari Hajar Aswad sampai ke sini apa yang dibaca? Monggo Bapak Ibu. Zikir-zikir yang panjenengan biasakan dan mengatakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, atau Subhanallah Subhanallah Subhanallah, atau Astagfirullah wa atubu ilaih. Silakan itu baca. Apakah harus bersama-sama? Tidak. Karena kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya seluruh yang ada di sini kemudian membuat kor masing-masing ribet. Yang satu lagunya lagu campur sari, yang satu orang lain, sehingga walaupun ada sebagian rombongan yang bersuara keras, namun kita coba untuk menikmati suara lirih yang kita ucapkan. Subhanallah, atau baca doa. Monggo Bapak Ibu selama 7 putaran itu panjenengan bisa mencoba untuk mengkoordinir atau mengatur apa yang akan dibaca. Tidak harus dengan doa titipan yang banyak tadi. Bisa tadi setelah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, maka bisa baca ayat, bisa baca doa, bisa zikir, atau bisa jadi ada yang memanagenya. Putaran yang pertama saya tak banyak istighfar. Ya, sambil membaca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Astagfirullahaladzim. Kita nikmati itu. Sambil melihat Ka'bah boleh, melihat ke depan boleh. Kemudian yang kedua, saya tak berdoa untuk diri saya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi putaran nanti tak selama putaran ketiga doanya khusus untuk orang tua. Loh, kenapa kok nggak orang tua dulu baru diri kita? Rasulullah mengajarkan apa doanya? Robbi firli. Jangan sok menjadi pahlawan. Robbi firli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Rata-rata dari kita akan mengutamakan diri kita. Karena ketika kita selamat, kita akan bisa membawa orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita. Itu contoh yang Rasulullah lakukan. Perhatian dengan diri sendiri, kemudian baru orang tua. Walaupun tentunya kecintaan kita kepada orang tua sangat besar sekali daripada kecintaan diri kita, namun Rasulullah mengajarkan seperti itu supaya menjaga diri kita, baru orang-orang yang ada di sekitar kita. Putaran keempat untuk anak-anak dan sebagainya monggo, atau diselang-seling silahkan. Yang terpenting tidak ada bacaan khusus, doa khusus, maka nikmati ini. Kita tidak akan bersama-sama dengan suara yang keras, karenanya masing-masing dari kita nanti akan berbeda. Ada yang fokus, ada yang tidak fokus, sebagaimana kita sholat. Maka mohon nanti minta pertolongan kepada Allah supaya Allah mengkhusyukkan. Yang tersulit adalah khusyuk ini, supaya kita mengkhusyukkan. Mau menangis silahkan, jangan ditahan, karena memang kita sedang meminta kepada Allah. Kalau tidak bisa menangis, menangislah karena tidak bisa menangis. Atau kalaupun tidak bisa menangis, tidak menjadi masalah. Intinya khusyuk. Apakah perlu membaca doa-doa yang panjang dengan bahasa Arab? Kalau bisa silahkan. Namun mendingan dengan bahasa kita yang kita pahami daripada membaca bahasa Arab namun orang dong maksudnya. Makanya silahkan untuk dinikmati ketika tawaf itu. Kelihatannya santai sambil berputar Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Tuangkan seluruh apa yang kita miliki dari perasaan yang ada. Sampai 7 kali putaran. Sampai 7 kali putaran dari Hajar Aswad merah ini. Nanti ada sudut ini. Kemudian di sebelah sana bangunan itu ada, kalau siang tidak terlalu kelihatan. Kalau siang tidak terlalu kelihatan. Kalau malam ada lampu hijaunya di sebelah sini.
Kita mulai dari sini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita di Hajar Aswad maka sama bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita melewati rukun Yamani maka bacanya apa? Sahu zakat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai 7 kali putaran. Ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan kalau yang putaran terakhir tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Namun kebanyakan mengatakan tetap Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 7 putaran di sini. Mulai dari rukun Hajar Aswad diakhiri Hajar Aswad. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang pakai gelang atau tasbih di kitab, ketika memindah gelang karetnya itu setelah putaran penuh. Oke? Oh, gelangnya 7 karet, taruh sini. Ketika mindah karet itu, kalau sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma imanan bika, kemudian sampai Hajar Aswad baru dipindah. Karena ada sebagian atau sering kita dapatkan mindahnya itu ketika mulai Bismillahirrahmanirrahim langsung dipindah karetnya. Nah, nanti hitungannya tentunya kalau seandainya kok kita sendirian dan tidak ada yang menguatkan kita, apakah 6 atau 7 kali putaran, apa yang kita lakukan? Tambah 1. Cari yang teraman, cari yang terendah hitungannya. Kecuali kita yakin, oh iya, yakin 7, monggo silahkan. Namun kalau masih ragu sampai putaran yang terakhir itu dianggap terakhir, kalau masih ragu 6 atau 7, maka tambah 1 lagi. Yakinkan 7 putaran. Selama tawaf diusahakan atau diwajibkan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Nah, terus kalau batal gimana? Kalau batal, maka di mana dia berhenti? Nih, pagi hari biasanya tidak terlalu full. Yang favorit saya pribadi sebenarnya pagi, jam 8, jam 9 itu kan waktu-waktunya ngantuk itu. Karena malam harinya kebanyakan yang di Mekah itu jam 2 sudah ke masjid. Jam 7, jam 8 setelah makan itu waktunya ngantuk. Kita berharap perjalanan tidak ngantuk. Itu waktu agak longgar juga. Insya Allah akan bisa menikmati walaupun agak sedikit panas. Namun bawahnya tidak panas. Bawahnya tidak panas sehingga tadi yang mengeluhkan kok kalau malam memang agak dingin. Apalagi ketika di Safa dan Marwah. Namun kalau kan Agustus itu ya panas, apalagi musim panas. Dulu itu ketika kita libur 3 bulan, ketika kuliah di sana itu 3 bulannya itu Juni, Juli, Agustus. Akhir Agustus biasanya baru masuk selesai liburan. Makanya nanti akan bisa menikmati musim panas. Kemudian setelah selesai Hajar Aswad, maka disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Bahkan setiap kita tawaf, maka disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Namun yang disunnah muakkadkan itu tawaf yang diiringi dengan sa'i. Maka sunnah muakkadah hukumnya. Namun kalau sunnah-sunnah yang lainnya sekedar sunnah. Maka setelah selesai 7 putaran, maka kita mencari tempat di belakang makam Ibrahim kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, biasanya kalau pas malam atau pas padat-padatnya, biasanya travel itu memilih di sekitar sini. Apakah harus di belakang makam Ibrahim? Tidak. Namun kalau memang mau dan memungkinkan, maka disunahkan untuk berada di lingkaran atau di lingkupan belakang makam Ibrahim ini kalau memungkinkan. Kalau tidak, ya di sekitar sini. Ini biasanya agak longgar di sebelah sini. Kalau di sini agak padat. Sholat sunnah 2 rakaat setelah ihram. Sunnahnya bagaimana? 2 rakaat. Kemudian bacaan yang kita baca apa? Setelah Al-Fatihah disunahkan membaca Qul ya Al-Kafirun.
Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul ya sama Qul huwallahu ahad. Setelah itu selesai, sunnahnya meminum air zam-zam. Nanti di belakang sini atau di sebelah sini biasanya ada air zam-zam, atau ketika kita membawa air zam-zam di botol, maka disunahkan untuk meminum air zam-zam, membaca doa apapun. Boleh membaca doa yang disebutkan di sini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, atau dengan bahasa Indonesia, atau apa yang kita inginkan, tidak harus doa itu. Setiap minum air zam-zam, terutama dimanapun, mau di Madinah, di Mekah atau di Indonesia pun, sebenarnya sunnahnya itu tetap dilakukan. Disunahkan, dianjurkan untuk meminum air zam-zam dengan doa. Namun kalau di situ ya monggo dengan doa yang ada, minimalnya bismillah, kemudian sebagiannya diusapkan di kepala dan di wajah bila memungkinkan. Setelah itu maka bersiap untuk melakukan sa'i. Tadi Bapak Ibu berkaitan dengan tadi harus bersih, harus bersuci. Maka ketika kita batal, misalnya ketika kita batal kentut, kita sudah tidak bisa menahannya, apalagi tadi karena nggak sempat di susu nggak sempat, biasanya tiap pagi setoran ini dicepet-cepetkan sehingga tidak bisa dan mudah kentutan. Harapannya pagi sudah selesai semua, sudah makan, sehingga nikmat untuk dibawa umroh, dibawa tawaf dan haji. Kalau seandainya kok ketut, maka di mana kita berhenti? Kita wudhu terlebih dahulu. Maka di mana kita berhenti? Kita tinggal meneruskan. Tidak perlu ulangi dari awal. Walaupun ada pendapat, pokoknya sudah 7 kali putaran, mau sampai finish kemudian kentut, maka harus ngulang dari awal. Kerasa buatan apa? Ya kalau aturannya seperti itu oke. Namun tidak. Banyak mayoritas para ulama mengatakan tidak. Cukup meneruskan di mana dia kentut. Walaupun tawaf itu seperti sholat. Sholat itu sebentar lagi salam kok kentut, ya diulangi dari awal. Namun bedanya tawaf dan sholat tentunya berbeda. Tawaf ini boleh minum. Dalam keadaan misalnya kok kita haus, boleh minum. Dan boleh ngobrol, sholat tidak boleh. Yang sama itu adalah tadi bersucinya. Ini pun sebenarnya ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib bersuci, sehingga wanita haid yang kepepet dan sebagainya maka diperbolehkan untuk tetap tawaf kalau seandainya dalam keadaan kepepet. Namun yang terbaik adalah tentunya tetap kita berpegang wajibnya untuk bersuci ketika melakukan tawaf. Ada pertanyaan dalam tawaf? Mudah nih, 7 kali putaran. Bacaan, 2 bacaan yang paling utama, Bismillahirrahmanirrahim sama doa sabu zakat. Selainnya kalau nggak hafal, wis ditinggal. Kok gampang banget ninggal kalau bisa, alhamdulillah. Karena Allahumma inna nabika itu juga ada sebagian para ulama mengatakan tidak perlu baca itu. Kalau bisa, alhamdulillah. Gini Pak. Yang paling mewah ketika ada itu adalah full minimalis. Enggak, artinya kita cocokkan. Yang singkat-singkat itu bukan berarti kita meremehkan, tidak. Namun disitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada beberapa doa, kita ambil yang termudah. Ini pun juga kadang-kadang ada tawar-menawar lagi. Bu, sing pendek meneh toh ya. Coba tidak, coba Allah mudahkan. Tapi yang penting 2 tadi ketika tawaf. Ketika tawaf tadi. Jadi yang batal wudhu gimana? Wudhunya di situ. Lah, tidak boleh tayamum Bapak Ibu ya. Di situ ada air. Airnya banyak. Kalau seandainya ini di sini di sini di pintu nomor 1 ini
Biasanya di sini Bapak Ibu, nomor 1 di pintu Malik Abdul Aziz, yang belakangnya itu jam. Itu nanti di belakangnya sini, di bagian bawah itu ada tempat untuk ibu-ibu untuk bapak di sekitar sini. Kalau seandainya ini agak kesusahan harus ke belakang dan sebagainya, kalau tidak maka kita memakai aqua atau spray itu. Nah, ini juga perlu untuk dipelajari Bapak Ibu, karena ini bisa kita lakukan dimanapun, tidak hanya ketika tawaf. Ketika di pesawat itu apakah tayamum? Nih, sebagian para ulama mengatakan tayamum itu kalau tidak ada air. Bahkan kalau kita belajar tentang tayamum di mazhab Syafi'iyah itu harus mencari dulu beberapa kilo untuk perjuangan mencari air. Kalau tidak baru tayamum. Walaupun ada yang membolehkan tayamum saja paling gampang. Memang paling gampang tayamum. Lalu bagaimana dengan spray atau menggunakan aqua? Agak sulit sedikit memang. Maka caranya Bapak Ibu, spray intinya pada dasarnya sama. Air ini air ketika kita di pesawat dimanapun di bis atau di mana, maka dengan sedikit botol ini kita bisa berwudu, atau di situ nanti harapannya bawa spray atau bawa botol yang berisi air. Atau ketika kita pas santai di masjid, tentu kita tidak perlu kemana-mana, tetap menggunakan ini. Seperti biasa tata caranya hampir sama, cukup namun kita mencari yang wajibnya. Wajibnya cuma sekali saja. Untuk kumur-kumur bisa dilakukan karena sebagian mengatakan itu sunnah. Kalau mengatakan wajib ya kumur-kumur, habis itu ditelan. Jangan disemburkan gitu. Kumur-kumur kemudian ditelan. Setelah itu, setelah kumur-kumur apa? Wajah. Dalam bersuci dengan air, maka harapannya ada tetesan. Artinya kita agak sedikit, ya yang penting ada tetesan ini. Karena bedanya antara ghusl, mencuci atau membasuh dengan mengusap berbeda. Bagian kepala, bagian wajah, bagian tangan, bagian kaki, normalnya yang tidak memakai kaos kaki dan sepatu itu dengan mencuci atau membasuh. Yang namanya membasuh, sebagian menerangkan itu harus ada cipratannya. Sehingga ketika mencuci wajah agak sedikit dibanyakkan, atau kalau pakai spray itu diperbanyak airnya. Semprot tidak hanya sekali atau 2 kali, namun diperbanyak, baru setelah itu diusapkan. Setelah itu tangan sama seperti itu. Tangan untuk ibu-ibu tangannya gimana? Tetap ibu-ibu harus mengenai siku dan bagian kulitnya. Karena ada yang mengatakan kalau dibasahi bajunya gimana? Kalau basahi mau atau diusapkan di bajunya, tidak. Di baju tidak bisa diusapkan, harus dibasuh di kulit. Sehingga setelah ada ini agak sedikit banyak ya, kemudian ini dibuka mansetnya, kemudian diusapkan. Kalau jilbabnya ibu-ibu kan agak panjang itu, setelah itu diusapkan, diratakan. Kanan, ambil lagi kiri. Setelah itu untuk kepala, nah ini baru dibasuh, diusap. Kalau kepala itu baru dibasuh. Ini pun tidak harus banyak kalau kepala, hanya sedikit. Kalau semprotan spray itu mungkin sekali 2 kali itu sudah. Kemudian diratakan di tangan, kemudian usapkan di jilbab panjenengan. Tidak harus terkena rambut. Okay. Kalau yang laki-laki kan gampang. Nah kemudian dengan basuhan itu pun bisa langsung telinga. Ibu-ibu ketika mengusap jilbabnya itu bisa tidak merogoh telinga? Bisa kan? Nah, merogoh tetap merogoh, tidak dari luarnya. Merogoh, dirogoh sampai telinganya. Air yang digunakan itu misalnya karena kebetulan kita tahu air yang setelah kita minum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Itu bukan air istimal. Istimal mustakmal itu yang dipakai habis bersuci dari yang lainnya, kita pakai lagi. Itu pun juga di situ ada khilaf, ada perbedaan di fikih selama itu bersih. Karena Rasulullah para sahabat juga sempat memakai baju air bekas wudhunya Rasulullah SAW, bahkan meminumnya. Itu kalau Rasulullah. Kalau selain Rasulullah tidak ada. Kemudian setelah itu kaki Bapak Ibu. Syarat mengusap kaki atau kepala, terutama yang ibu kepala, jilbabnya, sama kaos kaki atau sepatunya, itu apabila kita memakai kaos kakinya itu sudah dalam keadaan bersuci, baru boleh diusap. Paham nggak? Misal kita sudah wudhu, kemudian kita baru memakai kaos kaki, itu boleh diusap. Kalau kita sakit, kita di kantor atau kita dimanapun, kalau kita malas atau tidak mau melepas kaos kaki, maka cukup dengan diusap. Usap sedikit saja, karena ini usapan bukan itu. Tidak harus netes pun juga nggak masalah. Kemudian usap di bagian atasnya sekali. Mau 2 kali boleh atau cukup sekali itu juga boleh. Cukup sekali artinya kanan, kemudian kiri. Atau sekali 1, kemudian agak sedikit, kemudian 2 di atasnya. Tidak perlu bagian bawah sepatu atau kaos kaki, cukup di atasnya. Maka itu cara berwudu ketika menggunakan air minimalis. Ini bisa dilakukan tidak hanya ketika umrah, dimanapun bisa. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, atau ketika kita di kantor. Yang terpenting syaratnya tadi, kita boleh mengusap kaki, kita boleh mengusap jilbab kita, selama tadi ketika kita memasukkan itu dalam keadaan sudah berwudu. Kalau tidak dalam keadaan berwudu, misalnya kita sudah kentut nih, kemudian kita pakai kaos kaki, kemudian kita mau wudu, apakah boleh kita mengusap? Tidak boleh. Tidak boleh mengusap. Karena syaratnya ketika kita akan mengusap, sebelum kita memasukkan sesuatu yang kita usap dalam keadaan kata jelas gitu. Itu bisa dilakukan dimanapun juga. Mau naik bis, mau naik pesawat, atau mau naik itu, maka ini fikih berwudu ini juga perlu untuk kita pelajari. Yang terbaik memang kalau kita sempat memungkinkan untuk bisa menyempurnakan kucuran airnya, walaupun tidak harus kerucuk-kerucuk banyak. Nah, artinya kalau memang bisa menyempurnakan 3 kali airnya banyak, itu yang terbaik. Namun di pesawat tentunya seringkali kita dilarang untuk memakai air yang ada di pesawat. Kita pakai air itu. Nanti bisa dengan selimutnya buat alas. Kalaupun nanti basah ya juga nanti insya Allah kering sendiri. Daripada saya lebih sering daripada tayamum. Tayamum itu kalau kita belajar fikih, di situ ada debu, ada buliran debu. Nah, kita nggak ada debu. Di atas pesawat kan ada debunya buatan. Walaupun Kemenak membolehkan hal itu, namun kalau memungkinkan untuk tetap menggunakan air, maka sebaiknya menggunakan air. Allah Ta'ala alam. Walaupun kita tidak akan melarang atau tidak mengharamkan itu, namun kita berikan pilihan untuk tetap berwudu. Kalau tadi yang satu kalimat itu harus dirokok ya? Gimana? Tanpa merokok sakit betul? Oh ya, mudah-mudahan sih bisa sih Pak Anjir, kalau misalnya jilbabnya besar ya insya Allah bisa. Oh, tapi tetap harus dirokok ya Pak ya? Mengenai. Artinya bukan menjawab dari luar guys. Kecuali kalau jenengan langsung nyuntak ke banyu. Artinya perkara itu air cipratan sendiri atau tadi air yang dari basuhan kepala, itu kan di situ ada perbedaan. Nih bikin kalau saya sendiri cukup sekali, habis itu langsung ke telinga. Kalau yang berpendapat harus sendiri nggak mau, artinya telinga ini harus tersentuh. Baik di rokok ataupun bagaimana caranya ini biar tersentuh ya Pak. Setelah itu Bapak Ibu, kita kewajiban kita, Itu kan mungkin kan ada keran-keran air zam-zam, ada yang menghubungi itu. bisa. Tapi ya nggak tahu ya.
agak ke belakang, terus kita ketika air wudhu kan nggak bisa langsung banyak deh. Kecuali tadi, kalau kita pas santai, kita tidak dengan rombongan, kita tidak terburu-buru atau kita sudah tahu keadaannya, silahkan untuk mencari tadi keran-keran, terutama yang ibu-ibu itu ada beberapa tempat, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tempat, terutama ketika kita di sini nih misalnya di pintu nomor 1 itu ada. Kemudian pintu setelah menuju ke sofa itu ibu-ibu yang kemarin kita praktekkan itu ada tempat wudhu. Itu bisa kerucuk, bisa ada kerannya. Atau kita berada di lantai atas. Air zam-zam waduh ya wudhu lekangnya. Kalau bisa seperti itu baik. Namun kalau tidak maka kita cari wajibnya saja karena wudhu minimalis tadi itu. Kemudian setelah itu, ini doa yang silakan, ini doa air zam-zam ini, monggo bisa dihafalkan, bisa dibaca, atau maknanya saja yang diserap, atau doa yang lainnya. Karena minum air zam-zam itu sebagaimana yang kita niatkan. Mau doa supaya ya Allah ketika mau mulai tawaf, doa ya Allah supaya tidak kentutan misalnya, atau supaya diberikan kekuatan, monggo dengan doa kita. Ma'u zam-zam lima syuribalau, air zam-zam itu sesuai dengan keinginannya. Sebagian para ulama menjadikan air zam-zam itu niat ketika minum air zam-zam dia niatkan berdoa kepada Allah supaya air zam-zam ini sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Intinya kebutuhan apapun, kalau para ulama yang ingin menghafalkan hadis, menghafal Al-Quran juga minum air zam-zam dengan meminta keberkahan dari air zam-zam itu. Usahakan berdoa. Kalau tidak pun juga nggak masalah, walaupun iman-iman kalau pas minum air zam-zam kok tidak berdoa. Kemudian sa'i, ini bayangan sa'i, ini permulaan sofa, ini di sofanya, ini sofa staf. Kemudian kita menuju ke marwah, ini sofa dan marwah, kita bayangannya sofa marwah. Ini posisi sofa dan marwah. Kalau seandainya nanti ada yang kehilangan, misal ada sesuatu tidak kita inginkan terjadi, terpisah misalnya, maka tanyakan kepada siapapun tempat sofa. Atau kalau bahasa tersanya sofa, nanti akan paham oh sofa di sana. Posisinya Bapak Ibu, ini pintu Ka'bah, di sini pintu Ka'bah, di sini makam Ibrahim, di sini Hajar Aswad. Maka sofa marwah ini ada di belakangnya sini. Sehingga mencarinya jangan di sini. Nyarinya cari pintu Ka'bah mana, posisi Hajar Aswad mana, maka nanti dicari di belakang sini. Lewat pintunya biasanya di sini. Setelah kita dari makam Ibrahim, di sini nanti ada tulisan To Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Nanti kalau ada gambarnya. Kemudian antara Safa dan Marwah itu sekitar 400 meter. Kita mulai dari Safa, kemudian menuju ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diakhiri di Marwah. 7 kali putaran. Berarti 7 kali 4, 2,8, anggaplah 3 kilo. 3 kilo. Kalau pas malam hari itu perjuangan karena ngantuk. Tapi karena pagi hari yang ngantuk juga dan kenyang. Maka hati-hati di sini. Insya Allah tidak. Pagi biasanya relatif lebih istirahat. Kemudian apa yang kita lakukan di antara Safa dan Marwah ini malah 450 meter, alhamdulillah. Ini 3 kilo sedikit. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di Safa, setelah kita sampai di Safa menuju ke Safa, maka ketika mendekati Safa, maka yang kita lakukan adalah membaca doa mendekati Safa. Apa doanya? Apa zikirnya? Zikirnya ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau yang tidak hafal, tidak bisa meneruskan atau tidak ada yang menuntun karena tidak bisa, maka cukup di sini cukup, karena hadisnya juga Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sehingga ada sebagian buku-buku yang ada itu hanya di sini.
Inna safa wal marwata min sya'airillah. Namun banyak para ulama yang tetap mensunahkan sampai akhir ayat. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Monggo sareng-sareng. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara wala junaha alaihi ay yatawafa bihima ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada'allahu bihi. Yang hafal, hafalkan. Yang tidak hafal nanti akan dituntut. Yang tidak hafal dan hanya hafal hanya inna safa wal marwata min sya'airillah, sampai di situ itu minimalnya. Kalau yang mau madhab minimalis min sya'airillah. Namun nanti kalau ada yang menuntut tidak masalah sampai akhir ayat, kemudian disambung dengan abda'u atau nabda'u bima bada'allahu bihi. Ini dibaca Bapak Ibu hanya sekali ketika mendekati sofa, atau kalau terdorong karena penuhnya ketika di sofa kita baca ini hanya sekali. Walaupun ada yang mempraktekkan inna safa wal marwata dibaca berulang kali ketika di sofa dan marwah. Betul. Hadisnya hanya sekali. Kemudian setelah itu kita ke marwah, kita ke sofa. Nih kita berada di sofa ini. Kemudian kita membaca bacaan yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Monggo sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca di setiap kita berada di sofa dan marwah. Kita baca 3 kali, sebanyak 3 kali. Di antara bacaan ini maka diselingi dengan doa. Setelah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai wa hazamal ahzaba wahdah, kemudian kita angkat tangan kita dan berdoa. Doanya apa? Doa menurut keyakinan masing-masing, menurut kebutuhan kita masing-masing. Rasulullah panjang doanya ketika berada di sofa dan marwah. Kita akan menyesuaikan panjang dan pendek. Kalau kita sendiri misalnya tidak dengan rombongan, kita ingin panjangkan doanya. Kita baca sampai 3 kali. Selingan itu kita berdoa. Oke. Nanti awal sama di akhir mau setiap sofa dan marwah. setiap soal baca. Oke, setiap di sofa baca 3 kali. Setiap wahazamal ahzaba wahdah kita angkat tangan kita dan berdoa. Berarti kalau 3 kali 7, 21 kali dibaca. Dua. Bukan, enggak. Sunnahnya kalau kita melihat hadisnya itu di antara koreksi.
Di antara koreksi, kalau memungkinkan kita untuk berhenti, maka berhentilah. Walaupun kebanyakan bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita naik skuter, naik mobil golf, itu cepat sekali. Makanya kenikmatan ketika kita dorong sendiri atau ketika kita jalan, maka kenikmatan itu bisa kita nikmati. Sunnahnya itu berhenti. Walaupun mohon maaf bukan kita menyalahkan, tidak, namun kalau kita mengacu kepada hadisnya, maka Rasulullah itu berhenti lama ketika di Safa dan Marwah. Memang Masjidil Haram itu tempatnya mustajab, namun yang lebih mustajab adalah ketika kita diantaranya ketika berada di Safa dan Marwah. Kita dengarkan ada sebentar. Banyak yang langsung berjalan, namun sebaiknya dengan mengacu hadis yang ada, hadis Jabir bin Abdullah, itu Rasulullah SAW berhenti. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, mungkin kita sambil doa, sambil baca ini, sambil jalan. Namun bila memungkinkan, maka sebaiknya tetap berhenti di setiap Safa dan Marwah. Bacaannya sama persis, amaliyahnya sama persis ketika kita berada di Safa dan Marwah. Nanti insya Allah akan kita tutup, akan ditutup biasanya ketika membaca ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tutup sampai wahazamal ahzab wahdah, doanya masing-masing. Yang masing-masing doanya. Namun kalau seandainya Pak terpisah atau pas sendirian dan sebagainya, maka baca sempurna seperti ini. Kemudian di antara Safa dan Marwah apa yang kita baca, tidak ada bacaan dan doa khusus Bapak Ibu. Yang kita inginkan, yang kita ingatkan adalah dioptimalkan membaca bacaan zikir atau doa atau ayat atau yang lainnya. Jangan terlalu banyak ngobrol kecuali sesuai dengan kebutuhan. Memang asik memang. Ketika Safa dan Marwah 400 meter itu kalau sama ngobrol, sambil ngobrol itu asik. Tahu-tahu tidak terasa sampai Marwah. Begitu pula Marwah ke Safa. Namun tentunya ini manfaatkan walaupun baca yang simpel atau berdoa. Alhamdulillah, astagfirullah. Sambil lihat, sambil nikmati, sambil berjalan, itu kita lakukan. Kemudian di antara dua lampu hijau diperbolehkan atau disunahkan, ini yang simpel, ada doa yang agak panjang. Di antaranya doa ini, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Monggo sama-sama. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sambil ini disunahkan untuk laki-laki ketika membaca ini di antara dua lampu hijau. Tadi di antara dua lampu hijau niki ngeten iki. Di antara sini garis ini sampai ke sana. Ini dulu ini memanjang, dulu hanya melebar. Ada lampunya hanya sini-sini. Ini memanjang, maka dari sini kita membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Disunahkan untuk lari-lari kecil atau lari-lari cepat. Dulu itu Safa dan Marwah itu bukit, dan ketika pas jalannya agak drojok, Rasulullah SAW cepat. Kenapa? Di antara disunahkan agak cepat itu bahkan sebagian lari, karena memang posisinya itu nurun, baik yang dari Safa atau Marwah atau Safa. Dulu di luar ini dulu di luar. Kalau kita melihat video-video yang ada di YouTube itu, maka Safa dan Marwah dulu di luar. Karenanya diperbolehkan bagi ibu-ibu untuk melakukan
sa'i ketika berada di Safa dan Marwah. Namun karena sekarang ini di wilayah masjid, maka sebaiknya nanti sa'inya setelah selesai dari menstruasi. Intinya kita lakukan ini Rabbi fir warham innaka antal a'azul akram, dibaca berulang-ulang sampai akhir lampu hijau. Apakah boleh baca doa yang lainnya? Boleh. Apakah boleh kita baca Rabbi fir itu di antara Safa dan Marwah dan Safa? Boleh. Fleksibel karena memang itu di antara zikir Rabbi fir, itu minta permintaan doa, permintaan ampunan. Rabbi fir warham, ya Allah berikanlah aku ampunan, warham dan berilah aku kasih sayang. Innaka antal a'azul akram, karena engkau adalah zat yang maha mulia dan maha perkasa. Intinya di antara dua lampu hijau disunahkan untuk membaca tadi Rabbi fir warham innaka antal a'azul akram. Untuk laki-laki disunahkan untuk lari cepat, sedangkan untuk ibu-ibu tidak ada kamusnya lari cepat atau jalan cepat atau lari kecil. Baik ketika tawaf dan sa'i. Untuk tawaf tadi tambahan, tawaf itu untuk yang laki-laki 3 putaran pertama disunahkan untuk lari-lari kecil. Kalau pas kuat, kalau tidak kuat ya jalan biasa. Untuk yang ketika di Safa, maka dari lampu hijau atau setiap di lampu hijau maka disunahkan untuk lari-lari kecil. Untuk yang bapak, untuk yang laki-laki atau lari cepat, sehingga jangan kaget nanti ketika di Safa ini banyak yang larinya cepat kayak sprint, itu boleh. Tapi kalau ketika tawaf cukup lari-lari kecil. Kemudian setelah itu kita sampai di Marwah. Sampai di Marwah kita lakukan sebagaimana di Safa. Maka ulangi sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Setelah itu kewajiban kita yang terakhir adalah tahallul. Tahallulnya dengan cara, tahallul itu artinya menghalalkan diri. Ihram itu kenapa disebut dengan ihram? Ahrama yuhrim itu mengharamkan. Berarti hal-hal yang mubah, yang boleh, memotong rambut, memakai minyak wangi. Ketika kita niat, maka seseorang sudah berihram, maka diharamkan larangan-larangan itu. Kemudian dihalalkan dengan cara mencukur rambut. Mencukur rambutnya yang perlu diperhatikan, untuk yang laki-laki sebaiknya gundul. Gundul, karena sunnahnya Rasulullah mendoakan